Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wanti Nawangsari dengan NIM 19 032111000094 dari kelas A. Pada video ini saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan software Frontier. Untuk bisa menggunakan software Frontier ini, terdapat beberapa persyaratan. Yang pertama, kita harus memiliki data untuk dicari efisiensi teknisnya. Jika sudah mendapatkan data, maka data ditabulasi di dalam Excel seperti pada gambar. Untuk nama responden, diganti dengan nomor urut responden. Kolom 2 yaitu jenis data, di mana karena data pada penelitian ini menggunakan data cross-section, maka jenis data dikasih kode 1 untuk keseluruhan data. Kolom 3 berisi data jumlah produksi atau output. Lalu kolom selanjutnya berisi tentang input-input yang digunakan. Terdapat 5 input yang mempengaruhi. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengcopy data tersebut. Setelah di-copy, maka data jumlah produksi dan input-input yang mempengaruhi akan diubah menjadi bentuk len. Dengan cara sama dengan len kurung buka, klik kolom yang akan dilenkan, dan enter. Lakukan pada semua kolom jumlah produksi dan faktor-faktor atau input yang mempengaruhinya. Setelah itu, kita akan memindahkan data tersebut pada file yang baru, yaitu dengan cara mengcopy semua data dan membuka file baru. Oke. Langkah selanjutnya kita harus membuat desimal menjadi 6 angka di belakang koma. Jika sudah, selanjutnya kita akan menyimpan data tersebut di folder Frontier. Kita ganti tipe data menjadi teks MS-DOS. Untuk nama file, kita beri nama epp_1. Oke, yes. Setelah itu kita menutup filenya dan tidak menyimpannya. Kemudian kita buka file Frontier, mencari data kita, dan merename-nya menjadi DTA. Yes. Kemudian kita akan mengolahnya menggunakan software Frontier. Buka software Frontier. Yang pertama kita isi dengan T, kemudian 1,
nama file kita yaitu epp-1.dta. Selanjutnya, untuk nama output, kita isi epp-1.out 1 yes 60 1 60, yaitu jumlah data yang kita gunakan. Ada 5, kemudian yes, dan yang terakhir no. Dapat dilihat output sudah keluar. Inilah output dari hasil olah data yang kita lakukan. Selanjutnya kita akan melakukan interpretasi dari output yang dihasilkan. Dalam program ini terdapat dua output yang dihasilkan. Yang pertama, estimasi dengan menggunakan OLS, dan hasilnya dapat dilihat pada gambar. Jadi, ini adalah data yang diolah dengan menggunakan pendekatan OLS. Kemudian, untuk mendapatkan fungsi produksi frontiernya, maka dalam software dilakukan proses iterasi sampai menghasilkan the final MLA estimate. Dapat dilihat pada gambar. Yang kita gunakan untuk interpretasi data dan mencari nilai efisiensi teknis dan sebagainya yaitu dari model final the MLA estimate. The final MLA estimate. Sekarang kita akan melihat estimasi yang digunakan pendekatan MLA. Ada beta 0 yang menunjukkan konstanta dan beta 1 yang menunjukkan input X1 dan seterusnya. Kemudian kita lihat ada nilai koefisien yang menunjukkan tingkat koefisien dari masing-masing variabel. Ada juga standar error dan T-rasio atau T-hitung. Sebelum menginterpretasi masing-masing variabel atau dampak terhadap output, kita harus mengetahui apakah data yang kita gunakan cocok untuk diaplikasikan untuk model frontier. Untuk mengetahuinya yaitu dengan melihat nilai LR, yaitu nilai yang digunakan untuk mendeteksi apakah di lapang ada kasus inefisiensi atau tidak. Dan hipotesisnya dapat ditulis H0 yaitu tidak terdapat kasus inefisiensi di lapang. H1 terdapat kasus inefisiensi di lapang. Di sini dapat dilihat bahwa nilai dari LN test yaitu 0,6313458E plus 1. Nah, plus 1 di sini berarti dikalikan 10. Jadi nilainya adalah 6,3. Selanjutnya kita harus membandingkan dengan kode PAM, yang di sana terdapat nilai DF dan tingkat kesalahan. Untuk nilai DF di kasus ini adalah 2, dan kita menggunakan derajat kesalahan 5. Nilai 2 dapat dilihat dari nilai dari with number of restriction. Di sini terdapat 2, sehingga DF di sini yaitu 2 dengan menggunakan derajat kesalahan yang kita gunakan adalah 5 dan nilai yang didapatkan adalah 5,13. Sehingga nilai ini menunjukkan bahwa nilai LR yaitu 6,3 lebih besar daripada kode PAM yaitu 5,13, yang artinya dalam analisis ini ditolak hipotesa H0 dan diterima hipotesa H1. Artinya dalam model ini terdapat inefisiensi. Selanjutnya kita melihat nilai dari gamma yang menunjukkan berapa persentase error term yang disebabkan inefisiensi teknis.
kita menggunakan alfa 5%, dan nilai T tabelnya 2,004879. Di sini didapatkan nilai T hitung atau T rasio, yaitu 0,171 sekian-sekian plus 2, atau bisa didefinisikan 17,9. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 2,004, sehingga koefisien gamma 0,94,3 yang didapat dari nilai koefisien, yaitu 0,94,93%, di mana ini mengidentifikasi bahwa error term disebabkan karena inefisiensi teknis, dan sisanya atau 5,07% error term disebabkan karena adanya risiko, sehingga model ini cocok untuk kondisi data yang kita miliki. Tahap selanjutnya yaitu kita menguji pengaruh dari tiap variabel dengan membandingkan T rasio dan T tabel. Pada kasus ini kita menggunakan T tabel 5% dengan nilai 2,004879. Yang pertama kita lihat beta 1. Beta 1 memiliki T hitung atau T rasio sebesar 0,4696645 plus 1, atau bisa dikatakan 4,690, yang artinya signifikan, yaitu jika X1 atau luas lahan dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,79 yang didapat dari nilai koefisien beta 1. Selanjutnya untuk beta 2, T rasio atau T hitung sebesar 2,7 yang artinya signifikan, yaitu jika benih dinaikkan 1%, maka output akan naik sebesar 0,27%. Untuk beta 3, nilainya 0,10, artinya tidak signifikan karena lebih kecil daripada T tabel, yaitu tenaga kerja. Jika dinaikkan 1%, maka output akan menurun sebesar 0,16%. Untuk beta 4, nilai T hitung bernilai negatif, sehingga tidak signifikan, yaitu pupuk. Jika dinaikkan sebesar 1%, maka output akan turun sebesar negatif 0,177. Dan yang terakhir yaitu beta 5. Di sini beta 5 memiliki nilai 0,44, yang artinya juga tidak signifikan, yaitu pupuk kandang. Jika dinaikkan 1%, maka output akan menurun sebesar 0,34%. Untuk langkah yang terakhir, kita akan menilai tingkat efisiensi teknik. Jika efisiensi teknik ini lebih besar daripada 0,8, kita dapat lihat di technical efficiency estimate di gambar. Batas tingkat efisiensi teknis yaitu 0,8. Maka jika petani dinyatakan efisien secara teknis, diketahui bahwa nilai min efisiensi yaitu sebesar 0,851540 sekian, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata atau secara keseluruhan petani sudah berproduksi secara efisien secara teknis. Itulah tutorial bagaimana cara untuk mengolah data menggunakan software Frontier dan juga menginterpretasi outputnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.